Terus oh ya tadi ada apa kayak ngomongin hoki sama nasi itu kan sebenarnya, tapi kan kalau di Indo ini kan nggak, harga beras itu kan dipatok ya, benar nggak? dipatok. Ya Jadi setara sama Bulog. iya, jadi sebenarnya harga beras di luar naik pun emiten itu nggak berdampak sebenarnya, karena kan harganya mereka nggak bisa naikin, udah ada pricingnya. Sedangkan untuk pengembangan nasi barunya, yang katanya nasi jagung apa nasi apa ya, Ya. itu baru, jadi belum tahu gitu hasilnya. Jadi ya mungkin itu cuman sentimen aja sih. Iya, mungkin untuk sedikit nanggepin yang beras gitu kan El Nino gitu kan. Mhm. Iya emang kita kan beras di cap sama di Bulog kan ya. Mhm. Tapi jangan lupa nih gitu kan, kayak eksporter beras itu ada India, Vietnam gitu kan. Nah, ada El Nino, mereka juga kekurangan supply. Ya udah mereka nggak mau keluar. ekspor gitu kan. Iya, nggak mau keluar. Nggak mau ekspor, ya udah kena kan inflation kemana-mana. Jadinya Iya. ya kena juga sebenarnya secara nggak langsung ya, tapi secara nggak langsung. Secara nggak langsung Indonesia kena juga sebenarnya. Iya. Secara nggak langsung. Iya, pasti sih. Terus harga amonia, urea, sel Elsa kemarin. Sekarang harga amonia mulai mulai nanjak karena kan ikut ini juga nggak sih, harga oil juga. Oil kan udah mulai make a comeback. Oil Ya, oil, gas. iya, oilnya naik. Oil itu mother of all commodity. Oilnya naik, substitute dari oil, gas, coal mulai ikut naik. Ya otomatis harga amonia pelan-pelan juga nanjak kan, karena cost productionnya dia dari gas juga kan ya. Iya. Kalau dari urea itu 80% dari total CO2 itu dari gas ya. Dari gas. Iya, jadi kalau misalnya kita biasa kan kalau sebagian retail kan ada yang cuman trading one day, lihat hari per hari, tapi ada beberapa retail yang memang invest, mereka akan lihat nih, wah ini gas sudah mulai naik nih, kayaknya kita udah siap-siap beli ESA, karena kalau misalnya costnya dia gasnya naik, dia nggak mungkin jual rugi dong, pasti akan pass on juga ke customer kan, jadi udah start beli. Dan menurut aku dengan ESA yang harganya sekarang 775 ya, menurut aku masih menarik sih, walaupun kita udah call buy dari harga berapa, 500-an ya udah naik nih sebenarnya, karena amonianya belum mencapai puncaknya nih, kemarin emang agak naik terus pullback dulu. Terus TBLA gimana? Nah TBLA gimana nih? Sebenarnya TBLA menarik ya, tapi dia lebih ke sugar ya. TBLA tuh bisa bilang menarik ya, itu sebenarnya bukan Setuju. CBO company tuh. Iya. Dia kayak consumer gak sih? Dia kan masuk consumer kan ya? Consumer company, karena dia mostly itu dari segi raw mat-nya atau inventory itu dia kan trading, dari segi revenue itu trading kan ya. Sugar itu dia itu dapat jatah memproduksi gula. Nah jadi di Indonesia tuh ada jatahnya, jatah impor, terus bisa jatah memproduksi gula gitu kan. Dia itu dapat yang lumayan banyak, sekitar berapa ya? Saya pernah baca. Saya agak, if I remember nanti saya lebih cek. Tapi kalau nggak salah tuh Indonesia tuh cuman produksi gula tuh 3 juta ya, per 3 juta ton ya per tahun kan. Dia tuh dapat sebagian besar dari TBLA. Iya. Sisanya kan kita import, ya kan. Dia ada import juga kan? Sugar naik, kita lihat nih dari segi indeks namanya Basu Insu ya kalau di itu ya. Itunya naik, sugar naik, ya naik ini kamu nih. Iya. Kemarin naik kan? Iya, naiknya lumayan. Kalau TBLA ini mungkin agak beda nggak sih sama hoki? Jadi gini, kalau TBLA itu karena sugar naik, dia ada direct benefit nggak kalau harga gulanya naik? Karena kan nggak di cap nggak sih ya? Kalau kayak hoki itu kan berasnya dipatok, yang namanya menguasai hajat hidup orang banyak, apalagi yang krusial itu beras, nggak mungkin berasnya naik kenceng ininya ikut naik. Makanya kalau kita lihat TBLA nih sempet naiknya kayak lumayan deh. Aku sempat lihat tuh berapa kali breakout, cuman tahu-tahu harganya udah 855 tuh. Nggak tahu deh, aku udah nggak berani ngobrol lagi sih. Waktu di 700-an itu lumayan sih. Ini company consumer company. Iya. Like indeks indeks sugar aja naik ya. Dulu dia ada CPO juga kan ya, tapi nggak banyak ya.
IPO-nya ada. Dia produksi biodiesel juga. Hmm. Tapi nggak gitu banyak sih. Dia lebih banyak ke sugar-nya sih sekarang sih. Hmm. Tapi ya di company dividend yield-nya menarik kok. Hmm. Sekitar waktu berapa ya saya lihat ya? 7%, 8% ya. Eh, If I remember ya, waktu itu. Harganya di berapa ya? iya. Oh iya, harganya nggak inget. Tapi dividen payout ratio-nya terus Bagus. naik sih. Iya. Iya, dia bagus sih dividend payout ratio-nya. Terus nih ada juga Citra Borneo itu bagaimana Pak? Dia besar di Kalteng. Aku nggak tahu nih Citra Borneo ini apa sih? Citra Borneo. Si Cabut. itunya anaknya si SSMS ya? Oh, cabut. Oh, ini. Oh. Itu tunggu di transfer aset aja sama si SSMS nanti. Oh iya, ini IPO sama Maybank nih. Aku aja nggak beli karena aku nggak tahu gitu, nggak ketinggalan, kayak kurang rame gitu, kurang viral. Jadi aku nggak tahu udah IPO ya, naik banyak sih ini dari IPO. Oh iya. Gila dari 500 ya. Iya, barangnya nggak ada. 690 barangnya nggak ada. Aduh, aku nggak tahu sama sekali. Ternyata udah IPO, baru kita tahu ternyata nih anaknya SSMS, di mana SSMS punya 17,6%. Ya, tapi secara valuasi gimana? Harga udah 3.000 loh. Wah. Jarang ada yang cover ya ginian mah. Iya, barangnya nggak ada juga. Iya, susah. Susah kalau untuk valuation. Harga CPO itu ditentukan oleh supply dan demand dunia. Indonesia kan ekspor CPO terbesar dan bisa menjadi penentu harga CPO dunia. Maksudnya bisa nggak kalau kayak gitu? Indo yang nentuin karena dia salah satu pemain terbesar di dunia. Bisa banget dengan adanya bursa CPO ya. Nanti kan pemerintah rencana mau terbitin bursa CPO di bulan depan ya kalau nggak salah ya. Nah, itu bisa banget karena kan Indonesia tuh jadi gini, total production CPO di global itu sekitar 70 sampai 80 juta ton ya kan. Nah, 50 jutanya sendiri pun dari Indonesia gitu kan. Itu kita tuh paling gede gitu kan CPO-nya. Nah, tapi kenapa sih kita acuannya tuh di Malaysia atau di Belanda kan? Soalnya karena kita kebunnya terlalu luas, ini nggak bisa gitu juga. Kebun kita terlalu luas ya kan, data-datanya itu masih berceceran atau masih widespread, itu susah gitu kan. Kalau Malaysia, kenapa kita patokan Malaysia sama atau nggak Belanda? Karena Malaysia itu ya bisa bilang kebunnya itu nggak seluas Indonesia ya kan. Jadi itu sampai itu dari segi data-data yang dikolek itu bisa lebih bisa bilang lebih cepat ya, lebih cepat, lebih rapi juga. That's why makanya kan Malaysia itu kalau ngomongin ekspor supply itu lebih cepat dibandingkan dengan Indonesia. Indonesia tuh lagging sekitar 2 bulan. Jadi menurut saya bisa, tapi harus dibenari dulu data-datanya, pengkolekan datanya sih. Oke. Terus apakah hubungan? Oh, dia nenek Jolin Agro. Belum liatin saya. Iya, kayaknya aku juga nggak berani deh yang kayak gini, soalnya nggak ngerti mainnya gimana. Pergerakan sahamnya juga sangat-sangat volatile, jadi agak susah. Terus market capnya juga 1T, agak tipis-tipis juga, jadi ya terus nggak ada yang cover juga. Selama itu belum ada yang cover, aku rada nggak berani sih. Terus apakah hubungan antara RSPO atau ISPO dengan carbon credit? Apakah ada hubungannya? Ada. Jadi RSPO itu bisa dibilang akan semakin meningkat dengan adanya juga jumlah karbon yang ini kan kalau misalnya kita lihat ini, saya share. Jadi salah satu indikator RSPO itu juga di karbon gitu kan. Kalau emang penggunaan karbonnya itu sedikit juga, ya kan, ya udah nih company RSPO-nya tuh lebih bagus lagi gitu kan. Nah, ada hubungannya nggak sama karbon kredit? Ada. Ini kan semakin kita lihat ini kan TAPG ini masih net karbon negatif kan ya. Nanti kalau misalkan dia udah net karbon positif, terus habis itu dia RSPO-nya otomatis meningkat juga, diuntungkan juga sama ya bursa karbon gitu sih. Net karbon negatif itu berarti dia tidak menghasilkan karbon.
Menghasilkan maksudnya. Oh, dia menghasilkan. Terus kalau nanti dia positif artinya apa? Dia Ini nyerap karbon. dia menyerap karbon. Iya, kemarin juga ada yang nanya. Ini kan kayak Wood, Suli kan dia punya hutan. Nah, kalau perusahaan CPO gitu kan punya perkebunan. Nah, perkebunan kan konotasi orang kan tanaman itu menghasilkan O2 atau oksigen. Nah, kalau kayak gini mereka nantinya bisa jualan karbon juga nggak? Tapi kan beda tanaman nggak sih? Jadi makanya Sorry. Saya kebalik. Ini udah net karbon negatif tuh maksudnya menyerap karbon. Sorry. Saya kebalik. Oh, Ini udah dapat apa namanya net karbon yang apa? Nyerap karbon maksudnya. menyerap karbon berarti kan dia menghasilkan O2 kan? Iya, sorry. Saya kebalik. Iya, dia udah nyerap karbon. Kalau misalkan ada apa namanya karbon trading atau apa bisa beneficiary sih. Iya, bisa kan nantinya. Tapi biasanya setahu aku atau sebaca yang aku baca, yang tanaman yang menghasilkan karbon itu biasanya tanaman bakau ya. Kalau sawit itu mungkin hasilnya kecil kali. Makanya walaupun perkebunannya besar, karbon atau oksigen yang dihasilkan nggak sebanyak yang memang tanaman yang khusus menghasilkan yang kayak hutan lindung yang dimiliki Wood atau Suli gitu kan. Makanya mungkin nanti bisa aja mereka alihkan sebagian jadi hutan bakau buat menghasilkan karbon untuk ditradingin. Karbon O2. Iya, O2. Iya. Oke. Terus tahun 2021 hingga 2022 harga CPO kan sempat all time high. Tapi harga saham CPO Planters nggak begitu naik. Apakah kali ini ada harapan untuk harga sahamnya naik? Nah, waktu ke tahun kemarin kan kena pack yang nggak berekspor ya, Harel ya. Yang mungkin kali ini harapannya dengan adanya yang tadi di share itu, apa sih namanya? Simirah mungkin itu nggak akan terjadi. Kalau nggak akan terjadi pembatasan ekspor sih harusnya sahamnya bisa perform, hopefully ya. Soalnya kan kemarin itu lagi enak-enaknya, kayak semua orang udah semangat, tiba-tiba nggak boleh, langsung bubar, pestanya langsung bubar semuanya, langsung kagak jadi deh. Mau party orang udah siap-siap, udah happy, langsung nggak boleh pergi ya, udah bubar. Nah, mudah-mudahan nanti government lebih siap lagi, makanya udah dipersiapkan mungkin si Mira 2.0 ini. Jadi harga dalam negeri juga terkontrol dengan baik, harga luarnya juga mereka mau ekspor kan toh dapat devisa. Jadi harusnya aku bilang sih lebih rapi ya. Mungkin tahun kemarin belum ada persiapan, makanya takut dalam negeri kekurangan, langsung dilarang ekspor. Nah, mudah-mudahan tahun 2023 mungkin 2024 mungkin feeling aku sih ini akan jadi performnya di 2024 nggak sih, Karel? Iya, tadi yang dibilang cerita tuh benar banget. Untuk tahun 2024 ya lebih perform ke 2024. Kenapa? Soalnya satu, dampak dari El Nino udah mulai berasa. Nah, itu tadi ketika ekspektasi saya ketika Malaysia udah ngomongin dia lower production CPO, itu terbang CPO. Terus habis itu kita lihat di tahun ke depan juga earningsnya para CPO Planters itu marginnya improvement karena pupuk yang turun, ya kan. Nah, di situ yang seru sih tahun depan. Iya, karena tahun ini masih jelek ya. Terus tahun ini earningsnya emang kan tahun kemarin tuh high base ya, jadi tahun ini kan agak turun kan. Nah, tapi tahun ini low base. Tahun depannya itu mulai normalize gitu kan, karena pupuk turun, CPO-nya naik. Terus habis itu dari segi government regulation-nya itu udah nggak se-fluid dulu, gitu kan. Kalau dulu kan fluid banget, itu kan gara-gara spike, spike, terus habis itu government nggak siap gitu kan. Nah itu. Nah itu, kalau sekarang kan government lebih siap banget. Iya. Ya kan? Jadi udah kelihatannya mereka udah mempersiapkan untuk stok dalam negeri sama yang buat ekspor ya. Jadi nggak langsung buru-buru, nggak boleh ekspor. Jadi soalnya kalau nggak boleh ekspor juga devisa yang kita juga turun, karena ini salah satu penyumbang devisa yang cukup besar nih penjualan CPO ini. Oh iya, makanya resultnya masih jelek-jelek ya. Kayak kemarin tuh salah satu aku lihat jelek itu karena ya harga pupuk yang tinggi itu. Ya, pupuknya tinggi.
Terus habis itu ya harga CPO kan turun kan, masuk ke 32 waktu itu kan. Nah tapi kan sekarang CPO dari rebound dari 37 gitu kan, sempat ke 4.000, Yes. turun lagi karena Malaysia ngumumin overproduction. Nah apalagi nih kalau misalkan Malaysia udah sekali ngumumin dia production lower, nah ini seru nih. Nanti kita tunggu update-nya dari Karel nanti ya. Iya. Oke, terus untuk net profit Q2 TAPG DSNG kenapa turun signifikan dibanding Q1? Yaitu ya tadi ya harganya turun. Ya harga apa sih namanya kalau orang bilang ESP ya, ESP-nya turun sama harga pupuknya naik. Jadi itu yang membuat dua-duanya turun. Aku rasa rata-rata sama nih. Semuanya Q2-nya jelek. SIMP. Nah, ada yang nanya ya SIMP. SIMP itu dia lebih ke downstream produk yang Bimoli ya. Bimoli, Bintang Manado Oil. Itu lebih ke sana aja sih. SIMP mungkin agak berat ya karena adanya minyak kita yang di cap di 15.500 per kilo gitu kan. Jadinya dia nggak begitu bisa naikin minyak goreng sawitnya karena ketahan juga di sini. Makanya kita ngeliat itu harga minyak goreng curah di tradisional and modern market itu relatif stable, nggak naik waktu lebaran kemarin gitu kan. Jadi untuk SIMP sih saya merasa sih belum atraktif aja sih menurut saya. Iya, mungkin kita bilang untuk saat ini nggak terlalu menarik berdasarkan data-data tadi. Tapi kalau misalnya nanti ini sektor benar-benar manggung, ya itu mah saham mah kalau udah lagi manggung mau apapun juga naik sih ya kan. Cuman kalau secara data ya karena itu jadi kurang secara fundamental nggak terlalu menarik sih. Tapi ya sekali lagi ini pengabdi Salim. Semua yang berbau Salim itu akan menarik pada waktunya. Kapan nggak tahu. Iya. Kapan kita nggak tahu. Iya benar. LSIP sih, menarik sih saudara LSIP. Kalau misalkan ada call protection sih, sabi sih. Iya. Dan harga 990 itu atau di bawah 1.000 biasa ada klien aku yang suka banget beliin terus. Tapi waktu naik tinggi juga dia nggak jual. Memang dia cuma beliin doang. Kerjanya ngumpulin doang. Nah itu akan ada something yang menarik ya. Kita nggak tahu biasa kalau orang beli gitu ya pasti tujuannya mau cuan dong. Kalau misalnya dia beli nggak cuan ngapain dia invest kan. Oke. Terus oh ya bursa CPO itu kapan sih launchnya? Waktu itu kan rencananya di bulan Juni kan? Tapi kan itu mundur lagi gitu kan. Nah kabarnya di bulan depan. Tapi ya kita nunggu aja gimana kabarnya. Soalnya setahu saya itu dari CPO company juga ya cuman masih dibilang kayak DSNG, TPG itu ya udah siap-siap dulu aja gitu. Tapi untuk edukasi atau apa tentang bursa CPO belum gitu ini sih. Belum sih. Iya nih, jangan-jangan kayak bursa karbon lagi. Pas bursa karbonnya mau launch, saham karbonnya semuanya pada naik nih. Pada naik. Iya. Jadi nanti kalau ada bursa CPO ini mekanismenya gimana sih? Kayak komoditi gitu yang diperdagangin. Iya, sama kayak ini sih. Kalau aku pernah melihat bursa Malaysia trading CPO tuh, jadi ya sama kayak saham aja, kayak bid over, sama kayak gitu. Tapi nanti ini di Indo pakai Indonesia, yang CPO Indonesia keren gitu, dong. untuk supply-nya lainnya. Keren. Jadi kita menunggu aja nih kalau misalkan ya mudah-mudahan jadi kan. Iya secepatnya. Iya. Kan memang rencana Oktober ya. Mudah-mudahan nggak mundur-mundur lagi. Soalnya kita kan biasa patokannya harga bursa Malaysia punya price. Malaysia, Belanda, Rotterdam. Iya. Oh, oke.